Moody baru saja mengubah outlook Indonesia menjadi negatif pada hari Kamis tanggal 5 Februari 2026 dari sebelumnya stabil meskipun rating Safran tetap di Ba2, investment grade. Penurunan outlook ini dikaitkan dengan menurunnya kepastian kebijakan, risiko fiskal, dan soal tata kelola serta transparansi yang dinilai melemah. Ini bukan downgrade langsung, tapi warning kuat bahwa downgrade bisa terjadi dalam 12 sampai dengan 24 bulan ke depan jika perbaikan tidak terjadi. Indonesia biasanya diawasi oleh beberapa lembaga besar berikut. Moody Investor Service sudah negatif outlook per Februari 2026. Tetap memegang Ba2 dengan outlook negatif. Review berikutnya bisa terjadi 6 sampai dengan 12 bulan setelah outlook negatif, biasanya kembali dievaluasi sebelum akhir 2026. Kalau kondisi tidak membaik, downgrade menjadi Ba3 atau lebih rendah potensial. Outlook negatif bisa berlanjut hingga 2026 sampai 2027 jika indikator kebijakan fiskal atau governance tidak pulih. Beberapa waktu terakhir, 2024-2025, S&P mengafirmasi peringkat Indonesia tetap di BBB dengan outlook stabil. S&P biasanya mengeluarkan review secara setiap 6-12 bulan, jadi berikutnya kemungkinan di mid-late 2026 atau awal 2027, tergantung situasi global dan domestik. Dan asumsi, jika Moody menunjukkan risiko berlanjut, S&P bisa menurunkan outlook lebih dulu sebelum downgrade final. Fitch dalam beberapa tahun terakhir menjaga outlook stabil, rating Safran BBB tetap kuat karena pertumbuhan domestik dan defisit yang relatif terjaga. Potensi review Fitch biasanya dilakukan setiap sekitar 12 bulan atau saat ada peristiwa besar, outlook ekonomi, fiskal, atau risiko global. Jika Moody dan S&P trennya memburuk, Fitch bisa memperpanjang stabil outlook dulu, tapi downgrade tetap mungkin kalau indeks key governance atau fiskal terus memburuk. Japan Credit Rating juga menilai Indonesia BBB+ dengan outlook stabil pada 2025. JCR cenderung lebih long-term stabil dan bisa memberikan pendapat tambahan dalam konteks Asia untuk investor Jepang. Selain rating kredit, ada juga lembaga besar yang memberi outlook makro yang bisa memengaruhi pasar modal. IMF, International Monetary Fund. IMF biasanya merilis World Economic Outlook setiap April dan Oktober. Review ekonomi Indonesia bisa jadi penentu narasi investor global. Estimasi waktu publikasi mendatang. April 2026 World Economic Outlook. Oktober 2026 update tahunan. Ini membantu memberi konteks apakah risiko fiskal dan pertumbuhan tetap terkendali. World Bank, ADB, OECD sering mempublikasikan forecast tahunan atau pertengahan tahun soal pertumbuhan, perkembangan sektor, dan investasi. Estimasi rilis H1 2026 April sampai dengan Juni. H2 2026 September sampai dengan Desember. Prediksi mereka tidak langsung rating kredit, tapi sentimen dasar seperti pertumbuhan, inflasi, dan iklim investasi. Bank Dunia dan Income Classification. Bank Dunia melakukan peninjauan per Juli tahunan terkait klasifikasi pendapatan negara. Indonesia sudah berada di kelompok upper middle income dalam beberapa tahun terakhir berdasarkan PNB per kapita. Apa artinya bagi pasar modal? Investasi jangka pendek. Modis negatif sama dengan tekanan risk premium naik bisa memberikan impact SBN yields naik, volatilitas currency, equity meningkat. Investor global jadi lebih berhati-hati dalam alokasi emerging market. Bagi investor jangka menengah atau long term, penurunan outlook bukan penurunan rating langsung, tapi signal early warning. Jika Indonesia bisa memperbaiki governance, kredibilitas fiskal, dan komunikasi kebijakan, outlook bisa kembali stabil sebelum downgrade permanen terjadi. Skenario yang harus menjadi perhatian. Kejelasan,
Transparansi kebijakan fiskal governance akan membuat Moody's stabil, S&P dan Fitch tetap stabil sehingga rating terjaga. Profil kredit melemah akan menyebabkan downgrade lebih lanjut di 2026-2027. Tekanan eksternal meningkatkan aversi risiko di tingkat global akan membuat rating semakin tertekan. Rekomendasi pemantauan tahapan waktu. Saat ini sampai pertengahan 2026. Pantau pernyataan kebijakan fiskal dan moneter. Respons pasar terhadap pernyataan BI, OJK dan Kementerian Keuangan. April sampai dengan Oktober 2026. IMF World Economic Outlook akan membuat investor global sangat memantau. S&P Review bisa memberikan konfirmasi ulang atau negative signals. Q4 2026 sampai dengan Q1 2027. Moody's Next Review menjadi peluang downgrade rating. Fitch Review untuk konfirmasi arah rating Indonesia.